Jumpa lagi kita hari ini, dan kita berharap hari ini hidup kita semakin baik dan semakin diberkati Tuhan. Kali ini kita akan berbicara tentang didikan, tentang sesuatu yang kita harapkan mampu membuat kita mendapatkan perubahan-perubahan yang lebih baik lagi di hadapan Tuhan. Tentu saja untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, maka ada hal-hal yang harus diubah, dirubah. Kalau tidak ada perubahan, maka tidak akan ada perbaikan. Kita baca dari Ibrani 12 ayatnya yang kelima, bagian B. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Kita suka dengan kata ada didikan Tuhan. Tapi kadangkala kita tidak suka dengan kata-kata peringatan. Karena kadangkala saudara-saudaraku, kita merasa kita sudah melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Apalagi yang perlu diperbaiki? Apalagi yang perlu diperingatkan Tuhan? Nah, saudara-saudaraku, saking kita merasa sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan berbagai hal yang menurut ukuran kita itu baik, hati-hati, waspada. Justru hal itu kadangkala menutupi kenyataan bahwa kita stuck, tidak melakukan perubahan, hanya melakukan pernyataan. Ya. Pernyataan dan perubahan itu harus berjalan bersama. Ya. Tidak hanya pandai membuat pernyataan, tetapi lemah ketika mau melakukan perubahan ke arah perbaikan. Kenapa harus ada perbaikan? Kenapa harus ada mendengar, patuh setia kepada didikan Tuhan? Karena memang itu satu paket, saudara-saudaraku. Ketika mendengar, telinga mendengar, ya, otak kita, hati kita mengolahnya sedemikian rupa, dan motorik kita segeralah bergerak untuk melakukan. Sehingga orang tidak hanya bisa berkata, oh firman Tuhan, Alkitab, saya sudah khatam, ya, saya bahkan banyak hafal. Oke, ya, good. Tetapi dalam kenyataannya, apakah kita menjalankan, menjadi pelakunya? Dan apakah dalam menjalani kehidupan ini, telinga kita ini banyak mendengar nasihat-nasihat yang terus-menerus kita dengar. Lalu kita bilang, saya bosan dengan itu saja, itu saja. Apakah kita tidak merasa? Ya. Apakah perasaan kita sudah tumpul sehingga kita tidak bisa merasakan bahwa orang lain yang ada di sekitar kita, yang memberikan nasihat kepada kita, berarti dia tidak melihat adanya perubahan dalam kehidupan kita.
Itu sebabnya nasihat yang berulang-ulang terus dilakukan. Hari ini, ketika mendengar firman Tuhan ini, hendaklah kita membuka hati dan pikiran kita. Mungkin memang gelas kita sudah terlalu penuh airnya. Buanglah sedikit, supaya kita melihat ada tempat kosong yang diisi, ya, dengan nasihat-nasihat orang-orang sekitar kita yang sebenarnya mengasihi kita, yang ingin kita mendapatkan suatu perubahan. Dan saudara-saudaraku, ketika ada nasihat yang diberikan kepada kita, itu bukan sekedar nasihat biasa. Itu adalah cara Tuhan untuk mendidik kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Mau perubahan, mau mendapatkan hal yang lebih baik lagi, dengarlah nasihat Tuhan melalui orang-orang tercinta kita. Dan do it, lakukan perubahan sekarang, supaya engkau mendapatkan kebaikan itu sekarang. Tuhan memberkatimu. Tuhan memberkati kita semua.